Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Afternoon, sir. Afternoon, sir. How are you today? I am well. fine. Oh, fine. I'm fine, sir. Okay. Iklimas, sir. Who is not come to our class today? Hairunisa, sir. Hairunisa Rahab, sir. Why is not come? Is sick? Self-healing, yes, sir. Traveling, sir. Oh, okay. Okay, before we go to our class today, let's check attendance list, please. If I say your name, please raise your hand and say reason. Okay, we start now. Jihan Aprilia, Present, sir. Nela Sari, Present, sir. Rizkia Fitri, Present, sir. Nursadila, Present, sir. Iklima Nasution. Present, sir. Okay. Who is now our topic today? I don't know, sir. Don't I don't forget, know, sir. We don't know. Okay. Our topic today is recontext. Anybody know what is recontext? I don't know, sir. No, sir. Not yet. What is that, sir? Not yet, sir. Okay. Recontext is tell about something that happened in the past. Jadi recontext di dalam bahasa Indonesia ialah menjelaskan kejadian yang telah terjadi pada masa lampau. Misalnya kegiatan-kegiatan kita yang sudah terjadi di masa lampau itu dinamakan dengan recontext. Untuk contohnya bisa seperti biografi, autobiografi, majalah atau berita di dalam televisi, surat, dan kartu pos. Untuk jenis orientasinya itu dimulai dari introduce the topic or event. Apa itu introduce the topic or event? Nela Sari? What, sir? What's the meaning introduce the topic or event? Introduce perkenalan pembukaan awal, apa, sir? Ya, betul sekali. Pembukaan awal atau pembukaan dari sebuah topik dalam sebuah cerita. Yang selanjutnya ialah sequence of event. The recount is told the chronological order. First, second, then next, finally, and etc. Iklima Nasution, apa maksud sequence of event ini? Yes, sir. What the meaning sequence of event? Apa ya, sir? Urutan nggak, sir? Betul sekali, urutan. Dia termasuk ke dalam runtutan dari sebuah cerita yang dijelaskan. Yang selanjutnya reorientation. Di sini penulis memberikan pendapat kepada topik yang telah dijelaskan. Nah, untuk fitur yang terdapat di dalam recontext biasanya menggunakan simple past tense and past continuous tense. Apa yang dimaksud dengan simple past tense and past continuous tense? Nursadila.
Apa ya, Sir? Kejadian yang sudah lampau, Sir. Itu, Sir. Baik. Kenapa Nur Sadila? Agak kesulitan. Ya, terima kasih untuk Jihan yang sudah membantu. Sama-sama, Sir. Oke. Selanjutnya, ini ada contoh dari sebuah rekonteks. Kepada Saudari Nela, silakan dibaca dari paragraf 1 sampai ke bagian paragraf yang kedua. Silakan Nela. Okay, example of recontext. Dear Grandpa and Grandma, yesterday at my school, we had an international day. We had performance, food stalls, displays, raffle, ticket draw, and some of us were dressed in costume. We start our day off with performance, but the one I liked best was the one from 4th grade. We play games. The performance I was in was La Bamba. Ada yang tahu artinya? Nggak semua, Sir, tahu. Coba diterjemahkan yang tahu aja dari paragraf 1. Jihan Aprilia. Nggak semuanya tahu, Sir. Diterjemahkan dulu, nanti dibantu sama kawan-kawan yang lainnya. Dibantu sama Sir ya. Iya, saya bantu juga nanti. Untuk kakek dan nenek, kemarin di sekolah saya kami mempunyai International Day. Itu apa, Sir? Kami mengadakan Hari Internasional. Oh, kami mengadakan Hari kemerdekaan ya? Iya, Hari Kemerdekaan Iya, ya, Hari Sir. Kemerdekaan. Kami mempunyai performance itu apa, Sir? Mempunyai kegiatan. Oh, kami mempunyai kegiatan seperti food stalls itu. Nggak tahu semua loh, Sir. Bantulah, Sir. Kami mempunyai Food kegiatan. stalls itu Gimana? Pertunjukan ya, sepertunjuk. Iya, pertunjukan. Warung makan. Jajan apa salah? Dia kayak lomba makan kerupuk dia. Ada pajangan juga. Undian tiket ya, Sir. Iya, betul. Yang kedua, paragraf yang kedua, Nur Sadila, terjemahkan. Enggak dibaca dulu, Sir. Udah ya, Sir. Tapi tadi Sudah udah. dibaca. Ya, Sir. Kami memulai birthday. Apa itu, Sir? Kami memulai hari pertunjukan. Kami memulai hari pertunjukan day off. Day off itu hari libur dia. Sama kayak disamakan Hari orang Minggu itu dengan merayakan kelulusan dia. Oh, berarti gini ya, Sir. Kami memulai pertunjukan pada hari libur. Mana, Sir? Tapi one I like that. Kami memulai hari pertunjukan. Seperti di hari libur, kami memainkan permainan. Jenis permainan itu ialah La Bamba. Yes, La Bamba. Saya juga nggak tahu apa ini jenis permainan La Bamba ini. Baru dengar juga ini. Iya, Sir, itu pernah. Nanti La dicari Bamba. tahu. Kirain nama tempat, Sir. Enggak, itu nama Itu nama permainan. jenis permainannya. Oke, selanjutnya Nur Sadila. Baca yang paragraf yang ketiga.
Straight after our performance, we had our lunch. There were food stalls. They came from Australia, Asia, Arab, and Greece. Greece, yes. Bacanya Greece ya? Grace. And Greece. Apa maksud dari paragraf yang ketiga itu? Jihan Aprilia. Dia setelah Kasih Jihan aja, Sir. setelah pertunjukan kami makan siang. Ada lomba makan kerupuk, ya, Sir. Food stall tadi. Jenis pajangan makanan. Mereka datang dari Stand makanan Australia, gitu ya, Sir. Stand makanan. Asia, Arab, dan Greece itu. Dan Greece. The meaning of Yunani. Greece, Sir. Greece. Yunani ya, Sir. Greece lupa pula. Yunani, Sir. Yunani ya. Makanan dari Yunani. Oke, Rizkia Fitri silakan dibaca paragraf yang keempat sampai yang terakhir. Memang yang terakhir 4, Sir. Okay, sir. There was also a trash and treasure stall where they sold toys. The school got these things by asking the children to bring them in. Although I didn't win anything, International Day was still fun. Artinya, di sana, the school got these things. Sekolah mendapatkan barang-barang ini by asking the children to bring them in. Dengan menyuruh anak-anak untuk membawanya. Walaupun saya tidak menang apapun, hari kemerdekaan sangatlah seru. Walaupun saya tidak menang di permainan apapun, hari kemerdekaan tetaplah membuat senang. Menyenangkan. Membuat happy, fun. Oke, buat adik-adik, kakak-kakak semuanya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Sir. Semua jelas ya? Ada, Sir. Jelas, Sir, insya Allah. Oke, alhamdulillah. Okay, for the next one, we will go to a media in learning online in recontext, like Zoom, Genius, or more application. So, but in this session, we just discuss about application of Genius like this. Anybody know what is Genius? No, Sir. No, sir. No one? Oke, Genius adalah sebuah aplikasi pembelajaran online yang dibuat di Indonesia, di mana Genius ini melampaui semua pembelajaran yang ada di dalamnya. Ada banyak mata pelajaran. Sebelumnya udah pernah menggunakan aplikasi Genius? Belum, Sir. Belum. Belum pernah, sir. Nah, jadi pembahasan kita pada minggu ini, kita akan membahas tentang cara penggunaan aplikasi Genius, sehingga kedepannya kita akan menggunakan aplikasi pembelajaran online yaitu Genius. Di mana sebelum kita menggunakan aplikasi Genius, kita harus menggunakan atau mendaftarkan sebuah akun, di mana akun ini akan menjadi identitas personal kita ketika kita melakukan login pembelajaran di aplikasi tersebut. Selanjutnya,
setelah join, kita akan dihadapkan kepada grafik atau gambar seperti ini, yang mana di dalamnya ada banyak panduan. Nah, seperti ini misalnya. Ini adalah tampilan menu awal setelah kita melakukan registrasi aplikasi Genius. Yang mana pada aplikasi ini kita disuguhkan dengan banyak mata pelajaran yang membuat kita bisa memahami tujuan kita dalam belajar di manapun dan kapanpun selama terkoneksi ke dalam jaringan. Nah, sesampainya di sini kita diwajibkan karena kita di prodi bahasa Inggris ya. Kita pilih saja yang bahasa Inggris. Di dalam bahasa Inggris itu akan banyak menu aplikasi yang bisa kita jumpai. Sangat banyak. Mulai dari grammar, vocabulary, semuanya ada di dalam satu materi pembelajaran bahasa Inggris ini. Kita tinggal scroll ke bawah, ke atas, dan tinggal mengkliknya. Setelahnya di aplikasi Genius juga ada fitur live streaming, yaitu fitur belajar online. Langsung dia. Kayak kita menggunakan aplikasi Zoom. Tapi kalau di sini dia berbasis, ada batasannya dia. Jadi untuk per kelasnya itu dibatasi jumlah mahasiswanya. Jadi tidak semua mahasiswa bisa masuk. Kalau di Zoom kan semua mahasiswa itu bisa masuk selama masih di satu universitas atau masih bisa diadmit. Kalau di aplikasi Genius itu ada dia kodenya. Nah, selanjutnya untuk kedepannya diharapkan kepada semua mahasiswa untuk mendaftarkan akun Geniusnya masing-masing. Terus kita akan melakukan pembelajaran menggunakan aplikasi Genius untuk selanjutnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi maupun penggunaan aplikasi Genius ini? Aplikasi Genius itu berbayar ya, Sir? Ada yang berbayar dia. Cuman kalau kita berbasis kampus, kalau orangnya banyak, kita bisa melakukan pembelian paket all in one. Satu untuk semua dia. Oh, gitu ya, Sir. Ada lagi? Bedanya dari Zoom apa tuh? Nah, bedanya dari Zoom itu ialah di aplikasi Genius itu sudah ada semua materi yang kita butuhkan. Kalau di Zoom kan tidak. Di Zoom itu hanya media perantara yang menyampaikan. Sedangkan untuk materinya kita masih mencari kepada sumber yang lain. Sedangkan di Genius dia sudah terdaftar semua materi yang akan kita butuhkan gitu. Lebih lengkap ya, Sir? Betul Jadi lebih sekali. efektif Genius ya, Sir, daripada Zoom. Kalau bicara lebih ke efektifnya, kalau di bagian materi memang lebih efektif Genius. Cuman kalau ke mode interface atau penggunaan media dalam pembelajaran online, kita lebih bagusan menggunakan Zoom. Karena lebih leluasa menggunakannya. Sebab kalau aplikasi Genius ini, basisnya ini di handphone, di HP. Kalau di laptop dia berbasis browser, dia kurang lancar dia. Ada yang lain? Bagaimana, masih ada yang mau ditanyakan? Tidak, Sir.
Oke, sekali lagi saya lakukan tes mengenai materi kita maupun penggunaan aplikasi Genius. Di mana rekonteks adalah sebuah kejadian yang telah terjadi di masa lampau, di mana diceritakan kembali di hari ini, yang mana tujuannya ialah untuk mengingat atau membuat sebuah karya tulis ilmiah. Contohnya seperti biografi tentang seorang pahlawan, biografi seorang penulis buku, menuliskan kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Sedangkan untuk di pengguna aplikasi Genius itu mudah sebetulnya, cuman karena belum pernah kita gunakan jadi agak sulit untuk dipahami. Oke, untuk tugasnya nanti saya akan kirimkan. Iya, kita ada tugas untuk minggu depan, dikumpul minggu depan. Nanti akan saya kirimkan di WA. Tugasnya simple dan tidak banyak, mudah dikerjakan kok. Apa itu, Sir? Nanti di grup WA akan saya kirimkan. Oke, Sir. Okay, enough for our lesson today. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.